Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Dalam hidup kita saat ini ada saja hal-hal yang dapat membuat kita tidak bersemangat, kecewa, bahkan putus asa. Misalkan dulu kita punya harapan-harapan, target-target dan tujuan-tujuan yang harus kita capai. Tetapi ketika masa pandemi COVID-19 ini datang, semua yang kita sudah susun, yang sudah kita rencanakan tidak berjalan dengan semestinya. Tentu keadaan ini adalah satu keadaan yang tidak mengenakan dan bisa membuat kita kecewa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab suci setelah kebangkitan Kristus ada kisah tentang Kleopas dan temannya yang sedang mengadakan perjalanan ke Emmaus. Mereka juga mengalami satu situasi di mana mereka merasakan kekecewaan, duka cita, bahkan putus asa. Apa yang mereka harapkan tidak menjadi kenyataan. Mereka mengharapkan Kristus akan memimpin mereka, tetapi saat ini Kristus sudah dihukum. Mereka mengharapkan bahwa Kristus menjadi raja politis yang menyelamatkan bangsa mereka. Tetapi Kristus harus mengalami kematian melalui salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa merasakan ya apa yang mereka alami saat itu. Lalu ketika Yesus hadir bersama mereka setelah kebangkitannya, Yesus menemani mereka sepanjang perjalanan. Yesus mendengar cerita mereka, tetapi sayangnya mereka menganggap Yesus seperti seorang asing. Mereka tidak mengenali Yesus. Sampai satu saat ketika hari menjelang malam, mereka tidak melanjutkan perjalanan. Mereka mengundang Yesus untuk tinggal bersama mereka. Nah, di dalam rumah itu, di dalam kedekatan Yesus dengan Kleopas dan temannya, Yesus memecahkan roti dan membagikan makanan untuk mereka. Seketika itu mereka sadar bahwa Yesus adalah Allah yang mampu mengubahkan hati mereka. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Hati yang lamban, hati yang tertutup karena duka cita, kini diubahkan Tuhan menjadi hati yang berkobar-kobar. Mereka yang tadinya tidak mengerti akan kitab suci, kemudian mereka mengalami perubahan. Mereka menjadi mengerti isi kitab suci dan siap dipakai menjadi saksi Tuhan. Tuhan memulihkan kehidupan Kleopas dan temannya. Tuhan memulihkan duka cita yang mereka rasakan. Mereka diberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk menghadapi kehidupan ini. Dan yang paling penting Bapak, Ibu, saudara-saudari, arah tujuan mereka yang tadinya ke Emmaus kini berubah menjadi ke Yerusalem. Mereka pergi ke tempat di mana mereka seharusnya berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi saat ini, masihkah kita mau mengundang Kristus di dalam rumah kita, di dalam hati kita, di dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami, di dalam kecewaan yang kita alami, bahkan di dalam keputusasaan kita? Percayalah, bila kita mengundang Kristus, Kristus akan mengubahkan kita. Kita akan diberikan kekuatan dan semangat baru. Semangat, kata lainnya adalah antusias. Ini berasal dari bahasa Yunani entheos. En artinya di dalam dan theos artinya Tuhan. Orang yang penuh semangat adalah orang yang percaya
bahwa Tuhan ada di dalam mereka dan mereka berada di dalam Tuhan, sehingga mereka dapat melalui setiap perjalanan hidup mereka dengan lebih baik. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hari-hari ini dengan penuh semangat. Jangan kita menganggap bahwa masa ini adalah satu masa hukuman bagi kita, tetapi kita anggap sebagai satu kesempatan untuk kita mengalami perubahan yang lebih baik. Ingatlah bahwa saat ini Tuhan tengah membentuk kita, Tuhan tengah memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan juga mengajar kita untuk menata ulang kembali kehidupan kita. Apakah arah dan tujuan hidup kita selama ini menjauhinya? Semoga kita dapat menata ulang kehidupan kita kembali, supaya kita dapat sampai ke tempat di mana kita seharusnya berada dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apinya berkobar dalam hatiku, ku mengira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang jiwaku, sana muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergembang, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Bapa dalam surga, dalam situasi saat ini mudah bagi kami untuk berputus asa, mengeluh, bahkan berduka. Kami ingin datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, memohon kekuatan daripada Engkau, sebab Engkaulah kekuatan kami yang akan mengiringi jalan kami, sehingga kami dapat melalui jalan kehidupan kami saat ini dengan baik. Kami juga memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan senantiasa, agar kami dapat mencapai tujuan yang telah Tuhan tentukan bagi kami. Ubahkan hati kami ya Tuhan, agar kami lebih peka lagi mengalami kehadiran Tuhan, sehingga setiap hal yang boleh kami hadapi dalam masa-masa ini, boleh kami hadapi dengan penuh sukacita, karena kami percaya bahwa Tuhan berada di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.